Salah satu dosen saya pernah bercerita bahwa beliau pernah mengalami fase-fase di mana beliau menjadi seorang ateis. Ini cukup menyanggakan bagi saya dan umumnya bagi teman-teman ketika mendapatkan mata kuliah dari beliau. Beliau seorang basicnya seorang akademisi, seorang agama Islam yang taat, bahkan background beliau dan keluarga beliau memang seorang yang ahli agama, termasuk orang tuanya adalah seorang ustadz di kampungnya. Tapi karena cita-cita beliau mulia ingin menjadi seorang dosen, menjadi seorang akademisi, ingin mencerdaskan bangsa, salah satunya pernah ketika itu beliau menyampaikan, tetapi ternyata beliau terjebak pada logikanya sendiri hingga pada akhirnya beliau menjadi seorang ateis. Walaupun alhamdulillah sekarang beliau sudah kembali lagi, sudah bertobat dengan taubatan nasuha katanya. Ini cukup menarik kalau kita bahas teman-teman ya, karena sebenarnya kita bertanya, apakah dunia ini bisa kita logikakan semua sehingga orang-orang ateis tidak bisa menerima hal-hal yang di luar logika atau unlogic. Misalnya, apakah manusia bisa dihidupkan kembali? Apakah bumi ini benar-benar ada yang menciptakan atau ada dengan sendirinya dan sebagainya? Kita akan bahas videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kalau saya bertanya pada teman-teman semua, kira-kira apakah kita hidup di dunia ini bisa kita logikakan secara 100% dalam tanda kutip? Misalnya kalau kita olahraga pasti capek, kalau kita makan pasti kenyang, kalau kita minum pasti kenyang dan sebagainya. Itu kan hukum kausalitas ya, hukum timbal balik. Kalau kita ini pasti itu, kalau kita melakukan demikian pasti konsekuensi seperti itu. Ini kan hukum yang berlaku pada kita hidup di dunia. Tapi berbeda kalau kita hidup di akhirat. Sebelum kita masuk pada pembahasannya lebih jauh, kita akan sedikit flashback pada intro kita yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya dosen saya ini orang yang cerdas beliau. Cerdas, bahkan ternama di kampusnya. Kalau saya sebutkan barangkali sebagian teman-teman tahu ya. Ini salah satu pemaparan beliau sampaikan sendiri di depan mahasiswanya di salah satu mata kuliah yang saya ikuti mata kuliah beliau. Dan memang ketika itu beliau bercerita cukup emosional sehingga saya juga terbawa suasana, di mana karena beliau pandai berlogika, ketika itu beliau menyampaikan sesuatu yang mengecoh kita, yang bisa menjadikan barangkali iman kita bisa naik turun ya. Karena logika sederhananya beliau menyampaikan seperti ini, kalau kita berpikir secara logik, apakah tubuh yang sudah hancur itu bisa dikembalikan lagi? Ini beliau mengatakan tidak berbicara ayat Al-Quran atau hadis ya. Beliau hanya menyampaikan logika, walaupun memang sebenarnya di surat Yasin kan memang sudah Allah sematkan ya, bahwa tulang belulang yang sudah hancur, bahkan jari jemari yang sudah hancur akan Allah kembalikan lagi. Ini beliau tidak berkata dalam secara literal, secara nakli, tapi secara akli saja. Kemudian beliau mengatakan bahwa logika mana atau ilmu mana yang bisa menyatukan sebuah komponen, sebuah unsur yang bisa menyatu kembali sehingga bisa menjadikan manusia yang seutuhnya sedia kala. Ketika bahkan kalau misalnya ada orang yang dikremasi, ada orang yang dimutilasi, naudzubillah, ada orang yang terbakar hidup-hidup dan sebagainya, itu kan sudah hancur semua. Kenapa kok bisa dikembalikan lagi ke dalam semula? Itu kan salah satu hal yang bagi beliau adalah hal yang tidak lumrah, tidak masuk akal. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam, sebenarnya bisa kita logikakan ya teman-teman. Bahkan banyak dari para ulama itu bisa melogikan hal-hal yang sebenarnya tidak logik. Dan sebenarnya kalau kita tahu beberapa pembahasan kita yang lalu kan sudah saya sampaikan bahwa agama Islam itu lahir dari dua hal, yaitu dari yang ta'akuli dan ta'abudi. Hal yang bisa dilogikakan dan tidak bisa dilogikakan. Kalau kita bertanya kenapa sholat duhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat, kenapa sholat maghrib 3 rakaat, dan kenapa kita puasa di bulan Ramadan sebagainya, itu kan pertanyaan yang sifatnya taslim atau ta'abudi, yang kita pasrah aja, nggak usah kepo, nggak usah banyak pertanyaan. Berbeda dengan misalnya kenapa kok babi diharamkan, itu kita dengan riset yang begitu dalam kita bisa mengetahui hasilnya. Oh ternyata babi itu mengandung cacing pita lah, punya karakteristik yang di luar nalar lah. Babi itu juga bisa suka sesama jenis. Itu kan mencerminkan karakteristik dari seekor babi yang liar, babi yang berbeda dengan binatang yang lainnya, sehingga dari sangat rakusnya, dari sangat tidak beradabnya, manusia dilarang untuk makan babi. Ya walaupun bukan cuma itu ya, ada berbagai macam hal-hal yang memang di luar nalar binatang-binatang dari binatang babi itu sendiri.
Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan ya. Sebenarnya pembahasan kita akan lebih jauh pada logika ya teman-teman, bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa Islam itu lahir bukan hanya dengan ta'akul itu, tapi ta'abudi, hanya saja barangkali kita tidak sadar. Misalnya, kalau kita flashback pada masa lalu, ada sebuah faham yang disebut dengan faham Mu'tazilah, ada sebuah faham yang disebut dengan faham Qadariyah. Dua faham ini barangkali dua faham dari sekian banyak sekte, firqah, dan faham yang memang bertelekan pada logika. Kita tahu ya faham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan lahir dari Wasil bin Atha yang penggagasnya, di mana seluruh pendapatnya dia, bahkan salah satu unsur keimanannya adalah berpijak pada logika. Kalau seandainya ada hadis yang tidak relevan pada logika seseorang, maka hadis itu wajib untuk dihindarkan, termasuk hadis-hadis mutawatir. Sebagian faham Mu'tazilah itu menganggap bahwa hadis mutawatir itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum, karena walau bagaimanapun rantai sanad itu akan ada kedustaan di dalamnya. Apalagi hadis yang statusnya ahad, apalagi dhaif, apalagi maudhu, itu tentu tidak bisa diterima. Kemudian ada juga faham Qadariyah yang memang mengatakan bahwa sepenuhnya hak prerogatif manusia adalah dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Sehingga kalau kita mau berjalan ke suatu tempat A, tentu itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Allah. Itu seperti pemikiran orang-orang Qadariyah. Nah, lebih jauh lagi itu kan, kalau kita bertanya, kira-kira kalau memang Islam itu lahir dari logika mana yang bisa diterima, sehingga sedangkan manusia itu punya logika yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Ali pernah berkata ya, bahwa Islam itu lahir dari wahyu, sehingga kalau kita berpijak pada akal, maka akalnya siapa yang mau diterima? Apalagi kadar intelijensi manusia itu berbeda-beda, ada yang IQ-nya di atas 100, ada yang di bawah 100, sehingga kalau kita mau menstandarisasikan atau mau kita mengeneralisir logika, maka tidak akan bisa, karena logika manusia berbeda. Logikanya Einstein dengan logika seorang ulama Imam Ghazali, Ibnu Sina yang seorang Syiah Ismailiyah dan sebagainya itu berbeda. Sehingga kalau kita mau berpegang pada logika siapapun tidak akan bisa diterima. Logikanya Mu'tazilah tentu berbeda dengan logikanya Asy'ariyah. Logikanya Asy'ariyah tentu berbeda dengan logikanya Maturidiyah dan sebagainya, walaupun sama-sama bahkan sama-sama Ahlus Sunnah ya, yang diklaim oleh seluruh umat manusia di dunia, bahwa Asy'ariyah sama Maturidiyah adalah faham yang lurus yang bisa kita ambil pedomannya sampai sekarang. Kita berpijak pada lebih jauh lagi teman-teman, bahwa sekali lagi Islam itu tidak lahir pada sebatas pada logika ya, tetapi ada sisi lain yang harus kita terima secara pasrah saja, taslim, nggak usah banyak tanya lah istilahnya. Kalau kita bertanya lagi, kira-kira kita hidup di dimensi yang berapa? Ini lebih dalam lagi teman-temannya. Kita hidup di dimensi yang berapa, dan surga, neraka, alam barzakh, pada mahsyar itu hidup mereka orang-orang yang berada di pada mahsyar, kita dan yang ada di surga itu hidup di dimensi berapa? Kan nggak bisa dilogikakan. Sebagaimana orang-orang yang berusaha melogikakan padang mahsyar, melogikakan suatu kehidupan yang akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat di dunia ketika itu di hari kiamat, maka hal tersebut susah untuk dilogika. Memang ranahnya dimensi yang berbeda. Kita hidup di dimensi yang dua. Kalau kita mau mengandai-andai, atau kalau kita mau menyampaikan ya, bahwa apa sih perbedaan dimensi 2, 3, 4, atau dimensi yang barangkali tidak sampai terbayangkan oleh kita. Kita hidup kan di dimensi yang tiga teman-teman ya, hidup yang terkungkung oleh ruang dan waktu, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu yang disebut dengan dimensi yang tiga. Kalau dimensi yang dua berarti datar, seperti film-film kartun itu kan dimensi yang dua ya. Lalu pertanyaannya, kalau kita mau melogikakan hal-hal yang di luar nalar, maka kita tidak akan bisa sampai, karena logika kita hanya sebatas pada dimensi yang tiga. Atau kalau kita mau mudah mencernanya, kita ambil logika yang sederhana ya teman-teman. Kalau ada satu ember kecil, kemudian ember itu ember kecil yang buat mandi lah, buat naro sikat gigi, sabun dan sebagainya. Kita taruh bola voli di situ atau bola sepak di situ. Kira-kira bola itu bisa masuk enggak?
Ya nggak mungkin bisa masuk karena massa dan besaran dari bola dan ember yang kecil tersebut nggak mungkin bisa menampung bola yang besar. Itulah sebabnya kenapa manusia hidup di dimensi yang 3 tidak mungkin bisa melogikakan dimensi yang lebih dari 3. Sebaliknya, orang yang hidup di dimensi 2 bisa masuk pada orang yang hidup di dimensi 3 bisa masuk pada dimensi yang 2, sebagaimana kalau kita logikakan ember yang kecil itu bisa menampung bola yang lebih kecil dari ember tersebut. Jadi apa maksud saya mengatakan demikian? Bahwa kalau kita berusaha melogikakan sesuatu yang tidak logik, ya nggak usah dipaksakan karena akal manusia terbatas. Sebagai contoh misalnya, banyak orang-orang yang mengandai-andai kira-kira surga itu seperti apa ya. Karena kata Rasulullah itu mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khataran ala qalbil bashar. Surga itu ya tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan dengan mata, dengan apa, tidak bisa dibayangkan, didengarkan oleh telinga, apalagi sebatas terlintas dalam hati. Karena memang dimensinya berbeda. Karena kita hanya berbicara pada dimensi yang 3. Barangkali ya ini hanya spekulasi liar aja. Barangkali di surga itu tidak ada konsep atas bawah, tidak ada konsep depan belakang, tidak ada konsep, bahkan tidak ada konsep ruang waktu ya, karena matahari pun nggak ada di situ. Ada pencahayaan, tapi pencahayaan dari mana kita kan nggak tahu. Sehingga dari situ pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang selalu berpijak pada hal-hal yang logik, sebenarnya mereka terjebak pada logikanya sendiri. Mereka memaksakan hal yang sebenarnya tidak sampai pada logika mereka. Sehingga orang-orang ateis itu sebenarnya orang yang dalam kegelisahan yang luar biasa ya teman-teman. Apalagi kalau kita melihat populasi misalnya di Jepang, di Korea, termasuk di China, itu banyak orang-orang ateis. Mereka lebih sibuk pada dunia sekuler, bahwa kita hidup di dunia, kita nikmati aja di dunia, mau nggak ada kehidupan akhirat kata mereka. Padahal pertanggungjawaban kita ya hanya ada di akhirat. Kalau kita beruntung sebagai seorang muslim bahwa kita punya kitab suci Al-Quran, kita punya pedoman hadis, sehingga di samping hal-hal yang sifatnya ubudiyah, sifatnya enggak barangkali sampai tidak bisa kita logikakan dengan akal, tapi kita bisa punya pedoman yang lebih jauh dari itu, yaitu Rasulullah. Terlebih kalau kita mau melogikakan mujizat para rasul ya, karena banyak juga bantahan-bantahan yang orang-orang yang secara rasional bahwa para nabi dan rasul ketika mereka mendapatkan mukjizat itu sebenarnya bisa dilogikakan. Misalnya ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api itu sebenarnya beliau sudah mengoleskan badannya dengan suatu zat kimia yang bisa kebal dengan api. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Atau misalnya logika ketika Nabi Musa membelah lautan, itu kan sebenarnya Allah menurunkan, Tuhan itu menurunkan, atau kalau konsep orang ateis itu ada angin yang meniup dengan kencang sehingga membelah lautan. Itu kan sebenarnya hanya spekulasi saja, walaupun barangkali kalaupun tuh penelitiannya benar, lalu siapa yang menurunkan angin? Siapa yang menjadikan Nabi Ibrahim dibakar? Siapa yang menumbuhkan api dan sebagainya? Itu kan ya aneh aja ya orang-orang ateis. Ya barangkali teman-teman yang masih bimbang dengan agama, teman-teman semua, terutama orang-orang agnostik, orang-orang ateis, sedikit kita berkaca pada diri kita sendiri. Yang menciptakan kita itu siapa? Kita lahir kan dari sel yang satu ya. Kok bisa menjadi manusia sebesar ini? Bisa menjadi manusia yang punya akal, yang bisa berdialog dengan manusia yang lain. Kan hal-hal yang di luar nalar sebenarnya itu. Tapi karena banyaknya hal-hal yang di luar nalar yang setiap hari kita konsumsi, sehingga hal yang di luar nalar itu menjadi biasa. Matahari yang terbit dari timur, tenggelam dari barat, kemudian bulan yang terlihat, kemudian langit, bumi, itu kan sebenarnya hal-hal yang di luar nalar ya, yang luar biasa. Tapi karena kita konsumsi setiap hari, menjadikan hal tersebut seperti biasa. Sekali lagi bahwa dimensi kita berbeda dengan dimensi orang-orang yang ada di ahli surga, ahli neraka. Sehingga kalau kita mau melogikakan sedetail apapun, se-effort apapun, kita tidak akan mungkin bisa, karena dimensi orang berbeda. Sebagaimana yang tadi kami contohkan bahwa bola yang besar itu tidak akan mungkin bisa masuk pada tempat yang kecil, tapi sebaliknya bola yang kecil bisa masuk pada ember yang kecil. Bola yang kecil akan bisa masuk pada ember yang lebih besar. Seperti halnya hal tersebut yang tadi kami katakan bahwa dimensi yang 2 itu tidak bisa masuk pada dimensi yang 3, tetapi dimensi 3 bisa masuk pada dimensi yang 2. Nah, pertanyaan besarnya,
surga dan neraka, akhirat, pada masyarakat itu kita nggak tahu berapa dimensi mereka. Allah menciptakan dimensi yang berapa. Padahal kita hidup di dimensi yang cuma 3. Barangkali dimensi surga neraka itu berlipat-lipat dari dimensi 3. Kalau teman-teman suka dunia film, biasanya suka suka mengambil pelajaran dari film Interstellar. Itu kan bagus ya. Nanti teman-teman simak sendiri. Film yang digagas oleh Christopher Nolan itu kan dimana melogikakan hantu. Ketika ada misalnya ada bolpen jatuh, ada buku jatuh, kita tidak boleh menjudge bahwa itu adalah bukan tiupan angin, bukan dari hal-hal magic, tetapi bisa kita logikakan. Misalnya barangkali ada makhluk lain yang bisa menjatuhkan benda tersebut, sebagaimana dilogikakan di Interstellar. Ternyata yang menjatuhkan ayahnya sendiri, padahal ayahnya itu hidup di dimensi yang berbeda ketika masuk ke lubang hitam atau black hole. Itu kan luar biasa, bahwa kita logikakan kita masih hidup di dunia, tapi kita melogikakan hal yang lain pun nggak bisa, apalagi kita melogikakan dunia dan melogikakan akhirat, surga dan neraka. Ini saja teman-teman, ini bisa kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.